Pemirsa, penetapan uji coba pergeseran jam kerja ASN di lingkungan Pemkab Jember yang juga berlaku bagi dunia pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat koreksi dari berbagai pihak. Para pihak mengaku pergeseran jam kerja ASN bagi dunia pendidikan perlu dikaji ulang dampaknya bagi pendidikan non-formal. Mengurai kemacetan, Pemkab Jember menerapkan uji coba pergeseran jam kerja ASN di lingkungan Pemkab yang semula masuk pukul 7 menjadi pukul 8. Uji coba berlaku sejak 21 November hingga 31 Desember 2022 nanti. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Jam masuk sekolah pun juga melakukan penyesuaian dengan jadwal tersebut. Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi D DPRD Jember, Edi Cahyopurnomo. Sebagai komisi yang melakukan pengawasan di bidang pendidikan, ia mengaku tidak sepakat rencana pergeseran jam juga berlaku untuk sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan mengakibatkan jalan lebih padat. Selain itu, menurutnya kebijakan ini membuat jadwal pulang siswa menjadi mundur dan kegiatan lain di luar pendidikan formal terganggu. Pergeseran jam, kalau menurut kami misalnya ini akan menjadi polemik nanti. Salah satu nanti ini kan ASN semua di pemerintahan kabupaten masuk jam 8. Kalau nanti di pendidikan termasuk siswa jam 8 ini nanti akan menambah kerumunan, mungkin ya, teman-teman akan malah terjadi kemacetan. Nah, ini kalau ASN jam 8 ini seharusnya tetap, menurut kami begitu, karena ini kalau situasi ini tetap akan dipaksakan oleh pemerintah nanti akan malah merepotkan. Ya, bukan hanya nanti teman-teman yang di pemerintahan, juga di swasta, karena jam masuk kerja itu jam 8, ASN jam 8, terus pendidikan jam 8, dan ini malah nanti akan merepotkan. Timbul nanti akan kemacetan, siswa mulai terlambat. Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua PGRI Kabupaten Jember Supriyono mengatakan kebijakan tersebut mengakibatkan jam sekolah dan jam pulang siswa menjadi mundur. Kondisi ini membuat siswa yang menempuh sekolah non-formal seperti diniyah dan ekstrakurikuler harus melakukan penyesuaian waktu. Supriyono menyarankan pemerintah kabupaten untuk turut mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan penyelenggara pendidikan non-formal. Anak-anak kita ini kan tidak hanya menempuh sekolah formal, mereka juga menempuh yang sekolah non formal, katakanlah mereka yang ikut diniyah dan seterusnya. Nah, ini yang harus dikomunikasikan oleh pemerintah kabupaten ya dengan penyelenggara pendidikan non formal yang mungkin oleh pondok pesantren atau kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, yang menyenangkan. Diniyah ini biasanya masuknya jam 1. Kalau anak-anak ini digeser katakanlah jam 8, berarti pulangnya jam 1 ya. Mungkin kalau SMP bisa jam 2. Nah, jam 1 ini sudah mestinya masuk diniyah ya, mereka masih pulang dari sekolah gitu ya. Sehingga otomatis penyelenggara diniyah ya menjadi keberatan tentang inilah. Untuk itu bagaimana ini dicarikan jalan keluarnya, karena kemauan pemerintah kabupaten ini adalah untuk menguraikan kemacetan, tapi di satu sisi ada penyelenggara pendidikan khusus yang juga terganggu waktunya. Nah, ini harus supaya tidak ada konflik, ya ini harus dibangun sebuah pemahaman antara mereka penyelenggara itu, ya mungkin dinas pendidikan atau siapapun yang menjadi stakeholdernya mengundang mereka diajak diskusi. Supriyono menambahkan, dampak domino dari kebijakan tersebut harus didiskusikan secara matang agar tidak mengganggu kegiatan lain, utamanya kegiatan pendidikan non-formal. Lutfikur Rahman, News FTV Jember, melaporkan.